Sikarabata kuriala bata shikarabala bala bala baya shikarababa papa 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 hiarabata kuriala bata shikarabata kuriala bata sandere bere 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 shikarabala baba papa 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 shikarabala bala baya shikiri terus Roh Kudus mengalir Bapa, mengalir Bapa pada setiap yang mendengar YouTube channel ini. Bapa, hamba percaya ada urapan-Mu yang mengalir, ada kuasa-Mu yang mengalir, ada otoritas yang dari Maha Tinggi mengalir pada setiap yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami mulai Tuhan kembali dengan doa dan percaya ada kuasa-Mu yang mengalir lewat doa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat YouTube channel ini. Banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, diselamatkan dan dimenangkan Tuhan bagi Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai setiap lidah bibir hamba-Mu ini menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu sudah dekat Tuhan. Kuasai pikiran, perkataan hati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ada isi hati-Mu dan Roh Kudus yang mengalir di dalamku, yang terus bekerja, mengena sampai kepada jiwa-jiwa yang mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita kembali lagi. Shalom kepada semua yang mendengarkan YouTube channel Pas Agape ini. Saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib dengan Tuhan, hal-hal yang supranatural lewat kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube ini. Kembali saya diingatkan oleh Tuhan pada saat ini, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat sibuk karena pekerjaan, tetapi saya tidak lupa itu untuk pekerjaan Tuhan. Melalui YouTube ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dikuatkan, dan banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami Tuhan dengan cara yang supranatural. Saudara tangkap dengan hikmat saudara, pikiran dan hati, dan terutama tangkap dengan manusia roh saudara. Pada waktu saudara mendengar YouTube ini, ambil, tangkap dengan manusia roh saudara. Apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Roh Kudus alirkan lewat YouTube ini, ada satu aliran-aliran Roh Kudus yang mengalir saudara. Ada hal-hal urapan, ada kuasa yang mengalir lewat YouTube ini. Beberapa waktu yang lalu saya diingatkan Roh Kudus saudara ya. Saya sendiri sebetulnya nggak mudeng ya, kadang nggak, masih tertutup gitu ya. Tetapi waktu kebelakangan ini semakin dibukakan oleh Roh Kudus apa yang Dia mau kerjakan ya, khususnya untuk Indonesia. Karena saya diingatkan Tuhan waktu itu tahun 2018 ya, di penghujung tahun. Saya ingat Desember, itu tanggal 22 Desember 2018 ya. Waktu itu saya didorong oleh Tuhan di dalam hati saya, oleh Roh Kudus ya, kamu adakan satu acara ya, satu seperti KKR gitu, untuk membuka gerbang Bani Kedar Nebayot untuk masuk di dalam kerajaan surga. Saya pikir ini hamba Tuhannya siapa ya gitu ya, karena waktu saya pikir KKR ini udah gabung aja sekalian Natal, karena saya juga ada persekutuan doa agape namanya bersama teman-teman gitu. Terus saya diingatkan Tuhan, udah panggil Pak Aji Notonegoro untuk bawa firman gitu. Nah akhirnya saya hubungin Pak Aji untuk menyampaikan firman. Dan pada waktu 22 Desember 2018 itu kami sewa satu gedung pertemuan ya untuk mengadakan acara itu. Dan kemudian juga saya hubungi satu teman yang biasa meniup shofar untuk memecah atmosfer di alam roh saudara ya. Karena itu ada satu alam supranatural ya, karena shofar itu sangkakala ya saudara, itu akan memecah atmosfer di alam roh, sehingga kita undang kuasa-kuasa Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan bergerak di alam roh. Karena banyak yang kita undang dalam KKR itu dari berbagai kalangan saudara ya.
dan kita doakan supaya mereka mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan ya. Nah kemudian waktu itu saya masih ingat acaranya kira-kira mulai jam 7 malam ya saudaraku, dan kita berkumpul semua panitia semuanya saudara. Nah kemudian pada waktu kira-kira sudah selesai acara, kira-kira udah Pak Haji mengadakan menyampaikan firman, mendoakan yang altar call ya. Nah kemudian saya juga mengendeklarasikan ya, karena Tuhan merasa Tuhan suruh saya di hati saya, ayo kamu adakan satu acara untuk membuka gerbang Bani Kedar Nebayot di Indonesia untuk masuk lawatan Tuhan, masuk gerbang keselamatan yang terakhir ya saudara. Nah kemudian pada saat sudah selesai acara kebaktiannya, terus kami mulai mengadakan satu deklarasi ya. Pada waktu itu dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pintu gerbang bagi orang-orang Kedar Nebayot, kaum muslim semuanya masuk gerbang keselamatan Tuhan. Kemudian setelah kita deklarasikan, perkatakan semuanya, dan so far dibunyikan 7 kali, kita aminkan semuanya saudara ya. Dan acara itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya percaya ada campur tangan Tuhan ya, karena kita percaya setiap hal yang kita lakukan, kebaktian, KKR, kebangunan rohani, saya percaya itu kita doakan dulu, kita puasakan dulu, sehingga ada lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang terjadi. Nah kemudian setelah selesai acara itu dan kita sudah deklarasikan untuk membuka gerbang bagi Kedar Nebayot, orang muslim, muslimah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah setelah selesai acara kita pulang ke rumah ya. Saudara tahu nggak, waktu itu kira-kira jam 9 kurang lebih jam 9 itu terjadi tsunami di Banten ya saudara. Pas tahunya saya pas pulang ke rumah setelah selesai KKR, setelah beres-beres di gedung kita, saya pulang, saya sempat kaget kok kejadiannya tepat seperti pada waktu deklarasi dinaikkan saudara. Jamnya tepat sekali saudara. Saya sempat dalam hati saya gitu ya, loh kok bisa ya gitu, kok tepat waktunya sama waktu kita mendeklarasikan untuk pintu gerbang orang Kedar Nebayot untuk masuk pintu gerbang keselamatan Tuhan Yesus melalui Isa Al-Masih. Jadi saya sempat kaget ya dalam hati saya, kok kejadiannya begini ya. Waktu itu memang tepat tanggalnya sama, dan juga tepat terjadi tsunami Banten yang membawa malapetaka itu ya, maksudnya banyak, ada juga beberapa orang, berapa ratus orang yang meninggal, rumah-rumah pada rusak, hancur saudara ya. Sempat sih dalam hati saya, kok bisa ya gitu terjadi ya begitu ya. Nah kemudian itu kan masih 2018 ya, saya dibukakan Tuhan, disingkapkan Tuhan baru-baru ini saja ya, karena saya juga sering nonton YouTube channel lain, khususnya YouTube channel Tony Daud ya, karena dia juga alam supranaturalnya, mantan dukun, mantan tukang santet ya, alam rohnya mungkin dia udah dari kecil ya, alam rohnya lebih mengerti, mengenal ya alam rohnya Tuhan, alam rohnya setan gitu ya. Nah di situ saya dibukakan oleh Tuhan ya, melalui khotbah Pak Tony Daud itu dikatakan bahwa kekuatan okultisme yang terbesar di Indonesia itu wilayah Banten ya. Saya sempat kaget, jadi diingatkan sama Roh Kudus, itu kamu waktu disuruh Tuhan untuk mendeklarasikan pintu gerbang Bani Kedar Nebayot untuk masuk dalam kerajaan surga, itu iblis mulai marah, iblis mulai ngamuk gitu ya. Oh jadi begitu ya. Saya sendiri sebetulnya kurang ngerti, kurang paham ya, tapi itulah Tuhan ajaib ya. Jadi belakangan ini setelah saya mendengar YouTube Pak Tony Daud, jadi saya maksudnya
sadar ya, maksudnya mengerti lah bahwa itu setan tidak suka ya, iblis tidak suka. Mulai kita deklarasikan bahwa kaum Kedah, Nebayot, Indonesia akan dilawat Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan yang di pulau-pulau, negara mana yang banyak pulaunya? Indonesia, 36.000 pulau di Indonesia, saudara. Yang penduduknya Bani Kedah dan Nebayot. Indonesia itu orang muslim terbesar di seluruh dunia ya. Tuhan sedang melawat Kedah dan Nebayot karena Kedah dan Nebayot itu juga milik Tuhan ya. Dari keturunan Ismail itu milik Tuhan. Ismail itu anaknya Ibrahim ya. Jadi kita sebetulnya dengan orang-orang Bani Kedah dan Nebayot itu saudara tiri ya, lain ibu, saudara, satu keturunan dari Abraham. Tuhan mengasihi ya, Tuhan rindu menyelamatkan ya, dengan apa? Dengan kasih. Maka saudara, saya juga punya satu kerinduan yang besar untuk saudara-saudara kita ya, mengenal Kristus. Apalagi saya dari kecil sekolah muslim ya, dari SD, SMP, SMA, teman sekelas saya semua muslim. Saya Cina sendiri, Kristen sendiri, saudara ya. Itu hal yang aneh juga saya rasakan, karena saya pikir kok Tuhan saya ditempatkan di tempat seperti itu ya. Jadi saya sekarang berpikir, oh Tuhan memang izinkan proses yang berat dalam kehidupan saya dari kecil sampai saat ini, untuk saya mempunyai feel, punya perasaan, mempunyai hati untuk mereka. Jadi saya banyak teman-teman, sahabat-sahabat orang muslim ya. Jadi saya punya satu kerinduan supaya mereka juga diselamatkan, mereka masuk kerajaan surga, dibukakan selubung-selubung yang menutupi berabad-abad, dibukakan di dalam nama Yesus, sehingga Bani Kedah, Nebayot banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak kesaksian mereka didatangi oleh Tuhan sendiri, oleh Isa Al-Masih sendiri, saudara. Karena seringkali kita kayaknya susah ya, gerbang ini kayaknya susah banget gitu ya. Kita mau memberitakan Injil sulit banget ya. Tapi saya karena kasih, saya kadang share renungan, share YouTube bagi orang-orang, teman-teman saya yang Kristen maupun yang Buddha, yang Islam, semua saya share, saudara ya, supaya mereka boleh terbuka hati mereka, pikiran mereka, sehingga suatu saat mereka boleh menerima keselamatan lewat Juru Selamat. Jadi keanehan tsunami Banten 2018 ini Tuhan bukakan baru-baru ini aja, pada saat saya mendengar YouTube channel dari YouTube ada pendeta Tony Daud, di mana pusat okultisme terbesar salah satunya yaitu di Banten, saudara ya. Hingga terjadi tsunami Banten ini tepat pada saat kami mendeklarasikan bahwa pintu gerbang lawatan Indonesia sudah dibuka, saudara, pada tanggal 22 Desember 2018. Oleh sebab itu mari saudara, mari kita rebut mereka untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita minta belas kasihan Tuhan, hati kita menyatu dengan Tuhan. Jangan kita jadi anak Tuhan yang egois, kita udah selamat, udah bodo amat yang lain. Jangan, saudara, kita share, kita beritakan penuh dengan kasih Tuhan ya. Jangan ada konfrontasi yang terlalu menyinggung ataupun yang membuat mereka marah. Jangan, karena hukum Tuhan kita itu kasih. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan keselamatan. Jadi hukum Tuhan itu hukum kasih. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati setiap manusia. Barang siapa membuka dan mempersilahkan dia masuk, maka Tuhan akan masuk ya. Jadi saudara,
kita miliki hati Tuhan, sehingga keselamatan bagi teman-teman, kaum keluarga kita, mungkin juga orang-orang yang di luar, kita bisa rangkul, kita bisa beritakan, khususnya kita bisa doakan dulu supaya selubung-selubung yang menutupi mata roh mereka bisa dibuka, dicabut di dalam nama Yesus. Jadi penginjilan yang terbaik, terdahsyat itu melalui doa. Kita doakan dulu jiwa-jiwa ini, kita bukakan selubung-selubung yang menutupi mata roh mereka, kita perangi roh-roh jahat yang ada di balik semua ini, saudara ya. Karena iblis tidak suka kalau ada satu jiwa selamat, dia tidak suka. Karena iblis rebutan, saudara, ini akhir zaman ini rebutan jiwa-jiwa. Karena saudara tahu, iblis pun dia tidak suka kalau banyak jiwa yang bertobat terima Yesus. Dia kalau bisa menyeret sebanyak-banyaknya manusia bersama dia ke neraka. Tapi kita yang mengenal kasih Tuhan, yang mengenal jalan keselamatan, ayo kita rebut juga melalui doa, melalui memberitakan Injil, melalui kesaksian apapun disampaikan, saudara. Saya percaya akhir zaman ini akan terjadi peperangan di alam roh, alam supranatural akan terjadi peperangan, saudara. Karena mereka juga iblis itu punya antek-anteknya juga ya. Ada orang-orang pintar, paranormal, juga orang-orang sakti, saudara. Mereka alam roh mereka terbuka, saudara. Dan kita pun, karena apa? Kita punya manusia roh, dan roh Tuhan itu sudah menyatu masuk di dalam roh kita, yaitu apa? Roh Kudusnya. Dan kita juga mempunyai alam supranaturalnya Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang akan terjadi peperangan di alam roh ini, saudara. Dan saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Jangan takut, jangan gentar, beritakan Injil dengan kasih, beritakan kabar keselamatan supaya mereka mendapatkan jalan keselamatan dan menuju kehidupan. Puji Tuhan, saya percaya sebelum terjadi lagi tsunami di depan kita, kegoncangan, gempa ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri juga. Karena firman Tuhan, kedatanganku akan segera, dan akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, akan terjadi kegoncangan di mana-mana, baik alam maupun kegoncangan ekonomi, kegoncangan keluarga demi keluarga, kegoncangan hubungan demi hubungan. Tapi mari kita pegang erat Tuhan, dan dialah batu karang yang teguh. Saudara, puji Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saatnya kita merebut jiwa-jiwa Bani Kedar, Nebayot, orang muslimah untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena pintu gerbang sudah dibukakan di Indonesia. Kita berdoa 85% jiwa-jiwa diselamatkan di Indonesia, minimal 85%. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote, Miamas, semuanya dilawat, penduduknya, pemerintahannya kita doakan. Bahkan ada teman-teman saya bilang, ayo setiap mereka sholat 5 waktu, kita berdoa, kita deklarasikan iman kita, kita rebut jiwa-jiwa mereka. Di jam-jam doa mereka yang 5 waktu itu, kita doa, saudara, baik di hati maupun khusus ya. Nah, kita doakan, saudara, kita percaya akan terjadi lawatan yang luar biasa Indonesia ini. Oh, akan terjadi misionaris bukan dari barat ke timur ya, terbalik, dari timur ke barat, saudara. Selama ini kan orang-orang barat ya kan yang membawa misionaris ke Indonesia. Saatnya akan terjadi misionaris dari Indonesia ke barat ya. Mereka yang sudah suam-suam kembali di on fire lewat misionaris dari Indonesia. Bisa lewat YouTube, bisa lewat apapun juga. Saya percaya, saya juga pernah dinubuatkan bahwa engkau akan ke bangsa-bangsa ya, saudara, memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa. Waduh, saya sampai kaget, kok bisa begini? Tapi itulah Tuhan akan bukakan jalan untuk kita memberitakan Injil ya. Maka setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Tuhan Yesus segera datang. Maranatha, Tuhan datang di awan-awan menjemput kita.
Puji nama Tuhan saudara. Ayo mulai saat ini, lihat, tengok kiri depan belakang. Yang belum mengenal Kristus, sampaikan, beritakan. Kalau yang masih takut-takut, kasih YouTube channel, kasih renungan sambil didoakan, Tuhan aku rindu dia bertobat, aku rindu dibukakan mata roh dia untuk menerima keselamatan. Puji nama Tuhan, haleluya, amin.